Oke, pada kali ini gue akan jelasin tentang pengaruh elastisitas terhadap markup harga di pasar dan juga studi case tentang pengaruh elastisitas dan dampaknya terhadap petani gitu. Oke. Jadi katakanlah Anda adalah seorang CEO dari perusahaan video pembelajaran ternama yang menjual dengan harga 1.000 per DVD-nya. Nah, kira-kira agar perusahaan kita ini lebih mendapatkan cuan atau revenue-nya lebih tinggi daripada expense, maka apa kebijakan yang sebenarnya kita lakukan? Apakah harganya kita turunkan atau kita naikkan untuk mendapatkan keuntungan lebih? Nah, Nah, sekarang studi kasus apabila pasar barang yang kita produksi itu adalah inelastis. Nah, jika inelastis, maka anggaplah persen delta Q per persen delta P-nya itu adalah 0,8. Nah, 0,8 kan inelastis ya nih. 0,8 adalah inelastis. Nah, jika elastisitasnya 0,8, maka apabila harganya naik 10%, maka katakanlah di sini kuantitas yang diminta akan turun 8%. Nah, kuantitasnya 8, harganya 10, jadi 0,8. Nah, andai harga dinaikkan dari 1.000 naik 10% jadi 1.100. Maka berdasarkan elastisitas tadi, ketika harganya naik 10%, maka kuantitasnya akan turun sebanyak apa? 8%. Kuantitasnya akan jadi 92. Jika kita hitung dengan perkalian sederhana, 1.100 dikalikan 92, nah, maka total revenue-nya akan jadi 101.200. Nah, seandainya kita mengambil kebijakan menurunkan harga sebesar 10%, jadi 900 kan. Sementara jika kita menurunkan harga 10%, maka kuantitas yang diminta akan meningkat jadi 108. Nah, coba kita hitung 900 dikalikan 108 ada 97.200. Nah, coba kita perhatikan. Jadi dalam kondisi awal di mana kita dapat total revenue sebesar 100.000. Nah, jika kita naikkan harganya, malah total revenue kita akan meningkat sebesar 100.200. Sementara jika kita turunkan harga, malah total revenue-nya berkurang jadi 90.200. Jadi kesimpulannya, pengusaha yang menjual barang di pasar yang inelastis lebih baik menaikkan harga untuk meningkatkan TR atau total revenue atau penerimaan total. Nah, bagaimana jika kasusnya adalah pasar yang elastis? Nah, di pasar elastis ini, persen delta Q per persen delta P-nya itu adalah katakanlah 1,2, kan elastis kan. Nah, ini misalnya harganya naik 10%, maka kuantitas yang diminta akan turun 12%. Nah, gini. Ini kan kalau kita hitung hasilnya adalah 1,2. Nah, jika kita menaikkan harga 10% juga dari 1.000 ke 1.100, maka kuantitasnya akan turun menjadi 1,2 atau 12%, turun 12% dari kuantitas awal jadi 88. Sementara jika kita turunkan harga 10%, maka kuantitas yang diminta akan meningkat sebesar 112. Nah, ini kita kalikan. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil perhitungan yang menyatakan bahwa apabila kita menaikkan harganya 10%, total revenue kita malah berkurang dari awalnya 100.000 turun jadi 96.800. Sementara jika kita menurunkan harga, maka total revenue yang kita dapat itu meningkat menjadi 100.800. Nah, malah naik. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pengusaha yang menjual barang yang elastis di pasar elastis maksudnya lebih baik menurunkan harga untuk meningkatkan penerimaan total atau total revenue. Hal ini dikarenakan market itu lebih merespons terhadap perubahan harga sehingga akan lebih baik jika harga kita turunkan. Oke, gitu. Berikutnya gue akan jelasin mengenai tentang nah, apakah petani selalu gembira saat panen berlimpah? Gue akan menjelaskan ini dengan pendekatan elastisitas. Nah, komoditas pertanian itu memiliki permintaan dan penawaran yang tentunya inelastis. Nah,
Seperti yang udah gue jelasin, kalau inelastis itu berarti range-nya dari 0 sampai 1, atau bisa dikatakan kalau inelastis itu 0, sekian 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 sekian. Nah, penawaran inelastis adalah jika harga naik 10%, jumlah yang ditawarkan naik kurang dari 10%. Ini harga naik 10%, maka jumlah yang ditawarkan naik juga tapi kurang dari 10%. Nah, kenapa komunitas pertanian memiliki penawaran di sini, penawaran yang inelastis? Kenapa? Nah, yang pertama adalah karena produksi pertanian bergantung pada iklim dan alam. Hal ini wajar karena kebanyakan pertanian di Indonesia masih tergantung pada irigasi dan pada hujan. Tidak banyak yang menggunakan aturan pertanian yang modern, katakanlah seperti di Jepang. Yang kedua, menggunakan teknologi sederhana. Masih banyak persawahan yang menggunakan membajak sawah menggunakan sapi atau kerbau. Dan yang ketiga, skala usaha kecil, di mana skala usaha kecil itu menyebabkan tidak efisien. Mengapa begitu? Misalnya kita beli barang, katakanlah beli barang itu borongan, biasanya harganya akan lebih murah. Hal itu kenapa? Karena ada skala ekonomi atau skala produksi. Nah, ketika memproduksi sedikit, maka biayanya justru malah akan lebih besar jika dibandingkan kita memproduksi dalam jumlah besar. Nah, habis itu elastisitas pendapatan petani itu juga inelastis. Misalnya katakanlah masyarakat itu pendapatannya naik 10%. Nah, maka permintaan komoditas pertanian itu naik juga tapi kurang dari 10%. Mengapa begitu? Karena inelastis. Nah, barang kebutuhan pokok itu elastis pendapatannya inelastis. Misalnya pendapatan kita naik katakanlah dari 1 juta ke 1.500.000, maka kita tidak akan serta-merta menambah pembelian beras kita dalam jumlah berkali-kali lipat. Akan bertambah tapi jumlahnya relatif sedikit. Nah, begitu. Nah, dampak dari elastisitas yang inelastis ini, maka kesejahteraan masyarakat itu memiliki dampak yang kecil pada pertambahan permintaan pangan. Nah, sehingga juga tidak banyak berpengaruh ke pendapatan petani gitu. Nah, sayangnya juga elastisitas harga permintaan petani atau produk-produk pertanian itu juga inelastis. Nah, harga naik 10%, maka jumlah yang diminta juga kurang dari 10%. Jadi panen berlimpah menyebabkan petani lebih was-was. Kenapa? Karena tentunya khawatir harganya anjlok. Nah, harga anjlok. Itulah kenapa di beberapa daerah kadang ada fenomena menimbun hasil pertanian gitu. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga elastisitas yang inelastis semua ini itu menyebabkan petani bisa dibilang tidak selalu serta-merta gembira ketika panennya berlimpah. Misalnya kalau dari elastisitas penawaran tadi kan inelastis ya, inelastis. Nah, hal itu menyebabkan petani tidak serta-merta merespon perubahan di pasar. Nah, katakanlah permintaan beras sedang tinggi-tingginya. Petani tidak bisa langsung meningkatkan supply mereka, penawaran mereka serta-merta. Kenapa? Karena tentunya memproduksi pertanian tidak seperti industri yang bisa dilakukan dengan mesin dan dalam waktu yang cepat. Pertanian itu membutuhkan waktu berbulan-bulan sehingga tidak bisa serta-merta merespon kondisi pasar. Begitu. Oke, itu penjelasan gue mengenai apakah petani selalu gembira saat panen berlimpah. Yang jawabannya tentu tidak selalu.